Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dari jauh, Tante Mira menatap Haru. Ia menyandarkan kepalanya pada dada bidang Om Pram, pria yang sebentar lagi akan mengucapkan janji suci di antara semua orang. Jangan nangis, nanti makeup kamu luntur, canda pria pemilik nama Pramana Jatmiko tersebut. Pria yang dulu hidup melarat, kini sudah berubah 180 derajat. Om Pram berhasil mengolah bisnis besi tua yang dulu dipandang sebelah mata. Kini ketika tidak lagi muda, Om Pram tinggal memetik hasil usahanya dulu. Bisnis ekspor impor biji besi Om Pram sampai ke mancanegara. Bahkan ia sempat menetap lama di Beirut, bahkan sempat menikah dengan WNA, namun sudah bercerai beberapa tahun silam. Nyatanya Om Pram tidak pernah melupakan Tante Mira. Lepas cerai, ia mencari sosok yang pernah singgah dalam hatinya, dan rupanya mungkin jodoh masih terikat antara mereka berdua. Meski duda, cinta Tante Mira tidak berubah. Setelah sah, Tante Mira berpamitan pada keluarga besarnya. Rencananya sang suami akan mengajak Tante Mira bulan madu naik kapal pesiar, mengelilingi beberapa negara, sekalian menebus masa kelam di masa lalu. Tante dan Om rupanya ingin bulan madu, sebuah bulan madu romantis yang selama ini hanya dalam angan semata. Meskipun tidak muda lagi, cinta keduanya tetap saja hangat, masih bisa memanas juga. Apalagi mereka adalah mantan kekasih yang kembali jatuh cinta lagi. Bisa dibayangkan bagaimana cara mereka merayakan hal itu. Pasti panas dan menggebu. Jangan salah, mungkin usia mereka sudah tidak muda, tapi kalau urusan begitu, tinggal minum obat apa saja bisa. Di tempat dan suasana yang berbeda, Dewa tidak menyangka akhirnya ia bisa masuk ke dalam rumah bersama istri dan anak-anaknya. Sejak tadi sang mama menggandeng tangan Ciki dan satunya tangan Cika. Terlihat sekali kebahagiaan yang tergambar jelas di wajah sang mama, membuat Dewa dan Tika merasakan bahagia yang tak ternilai harganya. Sebuah restu yang sangat mahal, akhirnya mereka dapatkan. Ini rumah kalian, udah gak usah balik, nanti Oma siapin kamar yang cantik untuk kalian, ucap mama sambil memangku Lion. Mereka kini sedang duduk santai di ruang keluarga. Rumah yang dulu besar dan hampa kini sangat ramai karena Cika dan Ciki kejar-kejaran dari tadi. Ketika semua sedang mengobrol, dari belakang muncul Mbak Mar. Wanita itu keluar membawa nampan dan beberapa camilan. Kok bisa anak Tika lucu-lucu begitu? Ya ampun, aku masih tidak percaya Tika benar-benar jadi nyonya di rumah ini, batin Mbak Mar sambil meletakkan minuman di meja. Mbak Mar, apa kabar? Sapa Tika dengan ramah. Astaga, dia tersenyum padaku. Apa dia mau pamer? Kalau sekarang sudah jadi orang kaya, sombong sekali, gerutu Mbak Mar dalam hati. Biar. Tiba-tiba Ciki menumpahkan gelas dan menyenggol toples isi kue kering. Ciki, pekik Tika. Jangan dimarahin, gak apa-apa. Sini sama Oma, bela mama yang gak mau Tika bicara keras pada cucunya. Tika tak jadi marah, ia malah mengusap sudut matanya yang perih. Ya ampun, mengapa jadi cengeng begini? Melihat mertua sayang sama Ciki putrinya, hal itu membuat hati Tika melempem. Ia tersentuh. Jangan Nyonya Tika, biar saya saja, cegah Mbak Mar. Padahal hatinya merutuk saat Tika membereskan makanan yang tercacar karena ulah Ciki. Gak apa-apa Mbak, Tika sudah biasa. Tika apa-apa sudah mandiri, semua ia lakukan sendiri. Baginya selama ia mampu akan ia lakukan. Melihat itu makin masamlah hati Mbak Mar. Barangkali penyakit manusia berupa iri hati sedang menyerang tubuh Mbak Mar. Ia sepertinya tidak suka melihat orang lain bahagia, terutama Tika. Kok bisa pembantu menikahi majikan? Pasti Tika main dukun, pikir Mbak Mar. Malam hari biasanya mama paling malas makan sendirian. Kini ia malah bersemangat. Sesekali ia menyuapi Ciki atau Cika.
Mama benar-benar senang hidup dikelilingi cucu-cucunya itu. Hidupnya terasa lebih bahagia daripada tahun-tahun lalu, kesepian dan merasa hampa. Nanti tidur sama Oma ya, Oma masih kangen. Mama membelai poni Cika, diciuminya pucuk kepala gadis itu. Aku Oma, aku mau, teriak Ciki bersemangat. Dewa tersenyum lega. Akhirnya ia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ganjalan dalam hati sudah pergi. Restu sang mama nyatanya adalah pelengkap yang tidak bisa ia pungkiri. Kebahagiaan Dewa kini terasa komplit dan berlipat-lipat. Lepas makan malam, dua anak itu ikut ke kamar omannya. Sedangkan Dewa, ia langsung menarik Tika ke kamar lamanya. Masih sama, semua terlihat sama seperti saat terakhir ia meninggalkan rumah itu. Aku tidurkan dulu Lion di ranjang, ucap Tika. Ia lantas meninggalkan Dewa sendirian yang bersandar di sofa kamar. Apa sudah tidur? Tanya Dewa saat Tika datang mendekat. Kemari, tambah Dewa, sembari menarik lembut lengan Tika. Tika lantas duduk di samping suaminya itu. Ia menghela nafas panjang, mungkin kelelahan. Anak 3 dengan rentang usia yang cukup dekat membuat wajah Tika terlihat kelelahan. Pasti capek banget, rebahan di sini. Dewa merebahkan Tika di atas pangkuannya. Dengan lembut ia membelai rambut dan pipi istrinya. Aku pijitin ya. Tika langsung bangkit. Ia menatap curiga pada Dewa, lalu menggeleng pelan. Ia tahu ada udang di balik bakwan. Jangan mulai deh, capek banget, keluh Tika yang mendapat tatapan menyeringai dari sang suami. Tika hafal betul dengan wajah-wajah seperti itu. Wanita 3 anak tersebut merasakan sinyal-sinyal janggal dari suaminya. Makanya aku pijit, cepat sini. Dewa menepuk pahanya sendiri, meminta Tika kembali rebahan. Tika memilih menolak, ia malah berdiri. Mau kemana? Dewa menyusul sang istri, merengkuh pinggang Tika, memeluknya dari belakang dengan lembut. Ayolah, Lion bahkan belum 100 hari, gerutu Tika. Di tasku ada pengaman, pakai itu aja, bisik Dewa yang gak mau menyerah. Astaga, ayo. Dewa memutar tubuh Tika, hingga kini keduanya berhadapan. Tidak bisa menolak dan mengelak, Tika pun pasrah saja ketika Dewa merebahkan tubuhnya di atas sofa. Bila mengingat beberapa tahun silam, ini sangat lucu. Mana pernah Tika memikirkan bisa bermesraan di kamar ini. Ya ampun, Tika pun tersenyum tipis ketika Dewa mulai menciumi tengkuknya. Pagi menjelang, matahari bersinar dengan lembut menerpa pipi cabi Lion. Dewa sengaja menjemur putra mereka sambil duduk bersandar di balkon. Udah, jangan lama-lama sayang, teriak Tika yang sedang menyisir rambut Cika. Sedangkan Ciki pagi-pagi sekali sudah ikut olahraga omanya. Nenek dan cucu itu jalan-jalan memutari perumahan. Barangkali Oma mau pamer pada para penghuni kompleks mewah tersebut bahwasanya kini ia sudah punya cucu. Iya, ini juga udahan. Dewa berdiri sambil menggendong Lion. Sesekali ia mencium hidung bayi tersebut. Cowok tapi terlihat cantik, mungkin saking gantengnya. Mandi dulu ya sayang. Tika meraih tubuh Lion dari gendongan Dewa. Setelah semua sudah bersih dan rapi, semuanya kembali berkumpul di ruang keluarga. Mama juga sudah datang dan mandi juga. Ketika anak-anak asik main, Mama pun mulai serius bicara pada putranya. Kembali ke perusahaan, Wak. Mama serahkan kepemimpinan semuanya padamu. Mama mau menikmati masa tua Mama. Terang Mama dengan wajah serius. Dewa melirik sekilas Tika yang sedang memangku Lion. Kemudian ia mengangguk pada mamanya. Wanita paruh baya itu pun tersenyum lega. Kemudian menghampiri Ciki dan Cika. Sepertinya Mama benar-benar serius dengan apa yang ia katakan.